No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan membekali Anda dengan keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Insya Allah, amin. Hari ini teman-teman, saya akan mengajak Anda untuk bahas Indonesia, hidangan lezat atau binatang buruan yang diperebutkan banyak orang. Indonesia itu lebih seperti hidangan lezat yang diperebutkan di meja makan global. Sumber daya alamnya melimpah, lokasinya strategis, jumlah penduduknya besar, sebagai pasar dan tenaga kerja yang murah. Jadi seperti hidangan istimewa aja, semua kekuatan global ingin mencicipi dan ingin mendapatkan porsi yang sebanyak mungkin dari hidangan istimewa ini. Tapi di sisi lain, Indonesia juga seperti binatang buruan, terlihat kuat, kaya, seringkali jadi target para pemburu yang mereka itu jauh lebih terorganisir, memiliki senjata yang lebih canggih, dan paham cara menjinakkan mangsanya. Dari sejak zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, mulai dari kolonialisme klasik sampai neokolonialisme modern seperti sekarang, Indonesia terus jadi arena perebutan ekonomi, politik, dan budaya. Jadi kalau lihat kondisi politik sekarang, tampaknya sulit melihat masa depan yang baik untuk rakyat Indonesia. Betul. Kalau lihat kondisi politik saat ini apalagi ya, rasanya lihat masa depan rakyat Indonesia tuh suram jika sistemnya terus dikuasai oleh oligarki, korupsi yang luar biasa, dan kepentingan global power, serta kepentingan asing dan asing. Demokrasi yang seharusnya menjaga kepentingan rakyat justru seringkali hanya menjadi alat bagi segelintir elit untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Tapi disinilah pentingnya kesadaran dan gerakan strategis. Sejarah membuktikan bahwa perubahan besar tidak pernah datang dari elit penguasa, tapi dari rakyat yang sadar dan bertindak. Jika rakyat tetap pasif dan cuma bisa mengeluh aja di sosmed dan segala macam, maka masa depan akan semakin dikendalikan oleh mereka yang punya kekuatan. Tapi jika kesadaran kolektif meningkat dan rakyat mulai membangun alternatif dari sisi ekonomi, pendidikan, teknologi, maupun politik, maka harapan itu masih ada. Jadi pertanyaannya, apakah kita hanya nunggu keajaiban, nunggu mukjizat dari sistem yang sudah rusak poranda ini, atau sejak sekarang kita udah mulai merancang sistem baru yang lebih berpihak kepada rakyat? Kalau kita hanya nunggu orang atau nunggu pihak apapun menolong kita, nunggu perubahan dari sistem begitu aja terjadi, maka kita akan terus jadi korban dari permainan para elit. Seperti yang terjadi ratusan tahun yang lalu. Sejak ratusan tahun yang lalu dan nggak berhenti sampai sekarang. Indonesia saat ini sebenarnya bukan negara yang gagal secara ekonomi maupun sumber daya. Justru sebaliknya. Indonesia ini kaya raya. Tapi sistem politik dan ekonomi yang didominasi oligarki dan para elit yang rakus bikin kekayaan itu nggak pernah benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat. Lalu, apa solusi konkret yang bisa kita lakukan? Wahai rakyat semuanya. Satu, kita bangkitkan kesadaran massal. Rakyat harus paham bahwa mereka itu bukan sekedar objek politik, tapi subjek yang bisa menentukan arah bangsa. Ini berarti apa? Pendidikan politik harus lebih luas, bukan sekedar memilih pemimpin aja, tapi bagaimana rakyat semuanya memahami cara kerja sistem dan bagaimana kemudian kita mampu untuk memperbaikinya secara bersama-sama. Berikutnya lagi, pengetahuan tentang ekonomi mandiri. Selama ini, secara domino efek gitu ya, multiplier efek, terjadi ketergantungan pada korporasi besar, investasi asing, dan sistem ekonomi global yang dikendalikan oleh elit lokal maupun elit global. Yang itu bikin rakyat selalu dalam posisi lemah dari dulu.
Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah bangun ekonomi berbasis komunitas, usaha kecil menengah, serta ekosistem keuangan yang mandiri, independen, dan tidak mudah dikendalikan oleh oligarki. Berikutnya lagi, kuasai teknologi dan digitalisasi. Di era ini, era peradaban baru ini, teknologi informasi adalah kunci, digitalisasi adalah kunci. Maka jika rakyat mampu menguasai teknologi, mampu memahami digitalisasi, mereka bakal bisa menciptakan media-media alternatif, membangun bisnis digital, dan bahkan membentuk jaringan politik independen tanpa harus tunduk pada sistem lama yang sangat korup seperti saat ini. Kemudian, bentuk gerakan politik alternatif. Jika jalur politik yang ada tidak memberi ruang untuk perubahan, maka harus ada gerakan politik baru yang benar-benar berakar dari rakyat. Bukan sekedar partai baru dengan wajah lama, tetapi sistem politik yang lebih partisipatif dan transparan serta akuntabel. Berikutnya lagi, ketahanan budaya dan identitas sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Indonesia saat ini, Anda sadar atau enggak, sebenarnya mengalami serangan budaya yang membuat rakyatnya makin lemah. Budaya Barat, K-pop, kontemporer, yang sesungguhnya malah bikin rakyat makin hedon, makin konsumtif, dan mentalitas yang tunduk pada sistem global. Itulah yang kemudian bikin rakyat itu kehilangan arah. Nah, makanya kita perlu mengembalikan budaya mandiri bangsa yang besar ini. Kita perlu untuk meningkatkan rasa percaya diri sebagai bagian dari bangsa yang sangat besar sejak ribuan tahun yang lalu, dengan basis nilai-nilai lokal dan spiritual yang membangun. Maka jika semua ini dijalankan secara kolektif, masa depan kita akan berubah jauh lebih baik, bukan sekedar harapan kosong nih, tapi sangat mungkin kita menjadi bangsa yang besar, mandiri, berdaya, kaya raya, adil, makmur, sejahtera, baldatun, toyibatun, warubun, gofur. Tapi jika kita cuma mengeluh aja, nggak ada bertindak sama sekali, ya Indonesia bakal tetap jadi hidangan lezat yang terus-menerus diperebutkan oleh kekuatan besar dari mana-mana. Sekarang, apakah kita mau terus jadi santapan atau kita mau mulai memasak hidangan kita sendiri nih? Sekarang pertanyaannya, biasanya tuh suka gimana caranya kan gitu. Rakyat mampu nggak sih diajak bertindak jika melihat gimana tekanan pemerintah, represi kepada oposan, represi kepada tokoh-tokoh yang kuat, dan kemudian belum lagi kekuatan global powers. Sebenarnya, kalau lihat dari histori dari Indonesia sendiri, histori dari belahan dunia yang lain, dari negara-negara yang lain, rakyat itu selalu mampu bertindak, meskipun menghadapi represi dari pemerintah dan kekuatan global power. Selalu mampu bertindak di negara-negara manapun yang mengalami kejadian yang sama dengan Indonesia. Masalahnya, pertanyaannya bukan apakah rakyat mampu, melainkan bagaimana caranya nih agar rakyat mau dan sadar untuk bertindak secara strategis? Karena kan memang kita dikepung dengan represi kan terhadap rakyat. Macam-macam bentuknya. Ada kontrol informasi, belum apa-apa udah dicap hoax, dicap disinformasi, kan? Dikasih label fact check, gitu kan? Karena apa? Media-media mainstream dimiliki oleh oligarki. Kontrol informasi oleh Komdigi. Dan itu semua adalah perangkat yang mengarahkan opini publik sesuai dengan kepentingan mereka kan. Kemudian represinya terhadap ekonomi. Rakyat dibikin bergantung pada sistem yang dikendalikan elit. Mulai dari subsidi, upah rendah, kemudian pinjol, pinjaman-pinjaman, dan segala macam yang membuat rakyat menjadi sulit mandiri karena terkepung, tertelikung oleh hal-hal seperti itu. Kemudian tekanan langsung, represi langsung. Ketika ada gerakan perlawanan, rezim bisa menggunakan aparat, hukum, atau aturan yang membungkam oposisi. Kemudian ada distraksi, pengalihan isu. Kan selalu begitu tuh. Setiap kali ada isu muncul, ada pengalihan isu. Selalu ada event, selalu ada persoalan, selalu ada pengalihan isu. Rakyat dibikin sibuk dengan hiburan, konflik horizontal, isu-isu sepele, ya, agar tidak fokus pada masalah utama. Tapi sekali lagi ya, sahabat Dr. Tifa semuanya, sejarah selalu membuktikan tidak ada kekuatan yang bisa menahan gelombang rakyat yang sadar dan bertindak dengan strategi cerdas. Bagaimana nih sekarang secara teknis? Bagaimana caranya rakyat bisa bertindak meski dihadang represi? Pertama adalah bangun kesadaran.
Inilah yang sekarang saya lakukan. Kesadaran berbasis wahyu, kebenaran ilahi. Kalau kalian pun ya, sebenarnya Anda semua pun bisa lakukan hal yang sama. Gunakan media independen, jaringan sosial, komunitas untuk menyebarkan informasi yang benar. Benar seperti apa? Kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan politik harus diutamakan, bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi memahami struktur dan teknis kekuasaan. Selama ini serangan yang dilakukan oleh buzzer kepada saya, selain ad hominem adalah gini, ngapain dokter bicara politik, urusin pasien aja, gitu kan. Itu pernyataan yang selain dangkal juga sesat. Kenapa? Kita semua, rakyat semua, itu harus belajar dan harus paham politik. Karena segala sesuatu dalam kehidupan kita itu kan produk politik. Jika rakyat tidak paham politik, ketika itulah hak-hak kita sebagai warga negara, bagian terpenting dari sebuah negara itu adalah hak-hak sebagai warga negara, akan diabaikan dan diinjak-injak. Bahkan dalam Al-Quran pun, pelajaran tentang politik, pemerintahan, tata negara, kekuasaan, hukum, keadilan sosial, menurut yang saya baca dalam bukunya Muhammad Asad, The Message of the Al-Quran, serta Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Al-Islam wal Madaniyah, tak kurang dari 1/3 atau 30% dari keseluruhan ayat Al-Quran itu memuat tentang politik, pemerintahan, tata negara, kekuasaan, hukum, keadilan sosial. Artinya apa? Kita semua hamba Allah harus melek dan cerdas politik. Kita bisa menggunakan teknologi seperti blockchain, media desentralisasi, dan open source platforms untuk menghindari sensor dan manipulasi informasi bila mana perlu. Kemudian, kita mesti mengurangi ketergantungan pada sistem yang diciptakan oleh elit. Bangun ekonomi berbasis komunitas, bangun koperasi, bangun UMKM, bangun pertanian mandiri, dan sistem barter. Hindari pinjaman atau ketergantungan pada korporasi besar yang bisa mengendalikan hidup rakyat. Gunakan mata uang digital halal atau sistem ekonomi berbasis komunitas syariah untuk menghindari kendali sistem perbankan global. Kemudian kita lakukan gerakan politik cerdas dan fleksibel. Jika politik formal dikuasai oligarki, maka gunakan politik non-formal. Apa itu? Gerakan rakyat, petisi digital, crowdsourcing untuk membiayai perubahan, dan manfaatkan teknologi untuk membangun alternatif sistem politik. Gunakan stealth movement. Tidak semua gerakan harus frontal. Kadang lebih efektif bekerja di bawah radar, membangun kekuatan dalam senyap. Persiapkan ketahanan mental dan budaya lokal wisdom Indonesia. Jangan hanya jadi reaktif, tapi bangun daya tahan jangka panjang dengan memperkuat budaya lokal dan nilai-nilai spiritual. Kita ini bangsa ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Bangsa yang kuat dan tangguh secara mental. Bangsa yang harum namanya selama ribuan tahun. Bahkan diabadikan oleh Plato dalam bukunya Timaeus dan Critias 2700 tahun yang lalu. Sebagai bangsa timur jauh yang gagah berani, maju dan perkasa. Kita juga bisa pelajari sejarah bangsa-bangsa lain ketika mempertahankan dirinya dari tekanan penguasa. Bagaimana bangsa-bangsa lain menghadapi represi dan tetap menang? Maka simpulannya, rakyat tuh bisa bertindak jika disiapkan dengan strategi yang benar. Rakyat tuh bisa bertindak, tetapi tidak bisa hanya dengan marah-marah atau reaksi spontan. Butuh kesadaran, butuh strategi, dan butuh eksekusi yang cerdas. Rezim zalim dan global power hanya bisa berkuasa jika rakyat tetap pasif dan terpecah belah. Tetapi jika rakyat mulai sadar, membangun kekuatan mandiri, dan bertindak dengan strategi, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghentikan perubahan. Jadi pertanyaannya sekarang, kita mau terus jadi korban atau mulai membangun kekuatan sendiri? Bagaimana? Punya pendapat? Tulis ya dalam komentar. Yang paling keren dan paling cerdas. Sebarkan video ini teman-teman, bangkitkan kesadaran. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak analisis seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.